Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Muhammad Fadl Romdoni, dari Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini kita akan membicarakan tentang farmakodinamik. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh, ada baiknya kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk farmakodinamik di sini, ya, ini Anda lihat ada sel ya yang memiliki reseptor dan juga di sini ada obat. Pada prinsipnya di sini kita akan belajar tentang bagaimana obat itu nanti bekerja di dalam tubuh kita, lalu ada efek ya yang ditimbulkan dari obat tersebut. Nah, sebelum adanya efek itu, tentu bagaimana sih kira-kira kok bisa ada efek? Nah, disitulah ada obat itu yang disebut menempati suatu tempat kerjanya. Nah, tempat kerja obat itu ada bermacam-macam ya. Di sini Anda lihat di grafiknya, ini sel, nah, dan di sini ada obat. Nah, semakin tinggi dosis, nah, akan menimbulkan efek yang meningkat. Dan tentu juga ada batasnya sampai nantinya akan menurun kembali. Gampangan awal seperti itu. Lalu, kenapa kita harus belajar farmakodinamik? Nah, ini karena yang pertama, mengetahui gambaran interaksi biokimiawi dan fisik antara obat dan sel target. Yang kedua, menjelaskan urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Yang ketiga, menjelaskan efek utama obat. Nah, disinilah ya. Nanti di sini akan muncul adanya efek utama, efek samping, dan sebagainya. Sehingga ini dapat dapat menggunakan terapi obat secara rasional dan juga mengembangkan desain obat baru nantinya ke depannya. Lalu, bagaimana obat itu bekerja? Obat bekerja itu ada yang melalui reseptor, ada yang tanpa melalui reseptor. Nah, sebagian besar obat bekerja melalui interaksinya dengan reseptor. Bagaimana obat bekerja tanpa melalui reseptor? Nah, ini yang pertama. Ada yang bekerja pada kanal ion. Kanal itu saluran. Ya, saluran atau lewatan begitu ya. Kalau Anda bayangkan saluran air, ya saluran begitu. Atau bisa jadi ya bolongan begitu, lubang ya. Nah, itu ada nanti namanya kalsium antagonis. Ya, lokal anestesi, ada glikosida jantung di situ. Nah, jadi yang bekerja di kanalnya. Jadi kanalnya itu dibuat terbuka, tertutup sedemikian rupa sehingga ionnya itu tidak bisa keluar, tidak bisa masuk ke dalam sel atau keluar sel begitu. Nah, ilmu tentang keluar masuknya ilmu tentang keluar masuknya ion ke dalam atau keluar sel itu tentu Anda harus mengetahui lebih dahulu. Bisa di fisiologi atau di biokimia dan ini ada teorinya di situ. Yang kedua, mengubah fungsi enzim. Ya, ada yang disebut COX inhibitor, siklooksigenase inhibitor, ada MAO, monoamin oksidase inhibitor, dan ada yang ACE inhibitor, ya, acetylcholine esterase inhibitor. Yang berikutnya ada yang bekerja pada sistem transporter. Ya, ada yang selektif serotonin reuptake inhibitor, ada inhibitor dari NA2 CLK symporter, ya, atau yang loop diuretik. Nanti akan ada di materi di blog selanjutnya akan kembali mengetahui ya. Ada yang bekerja pada sinyal transduksi protein,
Dan ada beberapa mekanisme yang unkonvensional. Mekanisme tidak konvensional yang pertama yaitu dengan cara merusak struktur protein. Ada vinca alkaloid untuk kanker, ya, colchicine untuk gout. Terus yang kedua yang bekerja sebagai enzim, ya, sebagai cytokinase untuk trombolisis. Yang ketiga berikatan secara kovalen dengan makromolekul, contohnya adalah siklofosfamid untuk kanker. Terus yang bereaksi secara kimiawi dengan membentuk dengan molekul kecil seperti antasida, ya, itu sebagai obat gastritis. Terus berikatan dengan molekul bebas atau atom untuk intoksikasi logam berat. Nah, ada juga yang menggunakan infliximab sebagai anti TNF. Selanjutnya ada yang bekerja sebagai nutrien seperti vitamin, mineral. Ada juga yang menghasilkan efek karena sifat fisiknya. Contohnya adalah mannitol, ya, yang osmotik diuretik, ya, nanti ketika di blok neuro Anda akan ketemu. Ada laksatif, ya, ketika nanti membahas masalah diare atau gangguan di GI tract akan ada ini, ya. Ada yang bekerja melalui antisense action, ya, contohnya adalah Fomivirsen untuk yang CMV, ya, retinitis pada AIDS, yang sebagai antigen yaitu vaksin, ya, sekarang sedang digencarkan vaksin. Dan mekanisme yang belum jelas, maksudnya belum sepenuhnya jelas, clear, ya, yaitu terkait dengan GA, ya, general anestesi atau anestesi umum. Nah, di sini ada beberapa informasi, ya, yang sudah diteliti oleh beberapa orang. Yang pertama oleh Langley pada 1905, ya, kita belum merdeka dia sudah punya penelitian. Nah, gitu, ya. Di situ dikatakan ada reseptif substansnya. Ya, di sini ada stimulasi secara elektrik, ya, atau disetrum begitu, nanti akhirnya bisa terjadi kontraksi dari otot. Nah, nikotin di sini juga dicoba bisa membuat kontraksi dari otot, lalu diberikan kurare di sini. Jadi kurare di sini nanti dihambat sehingga tidak ototnya tidak tegang begitu, ya, tidak kontraksi. Nah, ini nikotin dan kurare ini mempunyai satu tempat kerja yang sama. Lalu dari Paul Ehrlich, ya, pada tahun 1913, nah, belum merdeka juga kita, masih kerajaan mungkin, ya, atau masih dijajah oleh Belanda. Nah, dia sudah punya penelitian juga yang menyatakan specificity of the chemical structure. Jadi ada struktur kimia yang kok spesifik begitu loh, yang pada akhirnya bisa dikatakan sebagai reseptor strukturnya di situ. Berikutnya tentang tempat kerja obat, ya, ada yang di bagian tubuh, bisa di organ, di jaringan, di sel, di mana suatu obat bekerja memulai rantai kejadian untuk menghasilkan suatu efek. Obat memberikan efek pada organ, bisa karena kerjanya langsung pada organ, atau secara tidak langsung. Ini ada yang mencontohkan, yaitu pemberian morfin secara sistemik dapat menginduksi terjadinya meiosis dari pupil yang ada di mata. Dan meskipun morfin tidak bekerja langsung di otot di iris. Dan juga obat mungkin saja, ya, memungkinkan memiliki efek yang berbeda pada jaringan yang sama. Bisa jadi seperti itu. Lalu kita membahas terkait reseptor, ya. Apa itu reseptor? Yaitu kompleks makromolekul atau protein
di mana jika berinteraksi dengan suatu obat akan menimbulkan efek biologis yang spesifik. Ya, berbeda dengan ikatan obat dengan protein plasma, ini tidak menimbulkan efek. Prinsip efek obat, yaitu obat tidak menimbulkan fungsi baru, hanya memodulasi fungsi yang ada. Obat dapat mengubah kecepatan fisiologi tubuh. Nah, disinilah makanya ketika belajar farmakologi, dasarnya harus kuat. Apa dasarnya? Ya terkait dengan yang pertama anatomi untuk besarnya ya, besar dari tubuh keseluruhan. Yang kedua, ya bisa ada ini histologinya untuk tingkat selnya, dan juga fisiologi, dan juga dengan biokimiawi tubuh. Karena ya seperti ini Anda lihat bahwasanya obat itu tidak menghilangkan sesuatu dan juga tidak menciptakan sesuatu yang baru. Di sini Anda dapat melihat bagian dari sel secara globalnya ya. Ini adalah yang bawah ini sel. Ini area di luar sel yaitu ekstraseluler. Di sini area dalam. Kalau saya bisa sering mengumpamakan begini ya. Bayangkan sel itu suatu ruangan, ya, kamar lah, kamar ya. Kamar itu ada dindingnya yang menutupi. Tapi Anda bisa masuk ke kamar. Masuk ke kamar itu juga tidak bisa sembarangan. Ada syarat dan ketentuannya. Nah, contohnya apa syaratnya? Salah satunya adalah ya bisa melewati pintu. Nah, bisa melewati pintu. Nah, bisa membuka pintu juga ada syaratnya, punya kunci. Punya kunci juga ada syaratnya lagi, kuncinya harus pas, harus cocok. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini berbagai zat nantinya ya, atau antigen atau apapun itu memungkinkan untuk masuk ke dalam sel. Nah, masuk ke dalam sel ini ada dinding sel yang mungkin Anda dulu ketika di SMA itu sudah mempelajari biologi ya terkait dengan bagian-bagian dari sel. Nah, di sini ada dinding sel yang nanti bawahnya juga ada membran sel. Nah, di situ ini areanya di sini non polar. Nah, biasanya yang dominan adalah dia lipid bilayer ya, larut ke lemak. Sehingga obat-obatan nantinya harus bisa menembus ini untuk masuk ke dalam sel, nah melewati pintu-pintu yang disebut dengan reseptor ini. Nah, reseptor ini harus bisa ditempeli begitu sehingga ada kan muncul beberapa reaksi. Salah satunya bisa membuka kanal ion atau menutup kanal ion. Ini ada contoh natrium. Misalnya dia di ekstraseluler, dia akan masuk begitu, tapi dengan kondisi fisiologis tertentu, tidak boleh kebanyakan di dalam sehingga ditutup. Tapi karena adanya suatu gangguan, butuh obat sehingga terbuka, natrium ini akan banyak masuk. Dan begitu seterusnya, bolak-baliknya. Karena ion inilah yang nanti salah satu memiliki efek ya terhadap kinerja dalam tubuh. Anda mungkin mendengar ada namanya beda potensial. Nah, itu nanti diperankan salah satunya oleh ion. Dan ion ini dia larut air ya, dia ada di ekstra dan intra begitu. Lalu kenapa kok dibutuhkan untuk masuk ke dalam sel? Karena juga sebagian besar obat juga bekerjanya ada di dalam sel. Ya, di situ ada reseptor baru untuk bisa ditempeli untuk menjadi tempat kerjanya. Reseptor dalam tubuh selain berfungsi melakukan interaksi dengan obat, juga berfungsi ini ya berinteraksi dengan endogenous ligand, yaitu senyawa-senyawa endogen. Seperti ada hormon, neurotransmitter, dan autakoid. Nah, nanti akan selalu ketemu ini dasarnya harus dipahami dulu. Ya.
Jadi mulai di-highlight, dicatat, ya, dicari maknanya beberapa kata yang mungkin asing. Jadi mirip ketika ada tutorial yang step 1, ya itu diperdalam di situ. Karena istilah itu nanti akan sering digunakan. Dan ada istilah agonis antagonis, ya. Agonis adalah obat dan substansi yang ketika berinteraksi dengan reseptor menghasilkan efeknya menyerupai efek ketika reseptor berinteraksi dengan senyawa endogen. Antagonis sebaliknya, obat atau substansi yang tidak menimbulkan efek ketika bereaksi dengan reseptor karena tidak mempunyai aktivitas intrinsik tetapi menghambat senyawa kompetitif tapi menghambat secara kompetitif dari senyawa endogen atau agonis untuk berinteraksi dengan reseptornya. Obat yang berikatan dengan reseptor mempunyai struktur activity relationship, yaitu hubungan antara struktur kimia obat dengan afinitasnya dengan reseptor dan aktivitas intrinsiknya. Untuk kerja obat, yaitu diharapkan memang obat itu adalah reseptor selektif dan juga tisu spesifik. Ya. Artinya apa? Spesifik hanya bekerja pada organ atau jaringan yang mempunyai tipe reseptor tertentu. Misalnya dia bagian agonis reseptor muskarinik, ada juga yang agonis reseptor alfa. Nanti Anda mulai membaca bagaimana efek muskarinik secara fisiologinya, alfa juga seperti apa. Nah, ketika obat bekerja itu nanti responnya seperti apa. Yang berikutnya tentang selektif. Ini hanya bekerja pada subtype reseptor tertentu. Misal, agonis reseptor alfa 1 hanya bekerja pada organ yang memiliki reseptor alfa 1 dan tidak bekerja pada alfa 2. Nah, ini selektivitas ya hilang pada dosis yang besar karena dia masih di reseptor yang sama yaitu alfa. Itu. Jadi reseptor itu ada seperti itu ada dia. Ada yang besarnya, ada yang subtipenya atau subtype. Ya, saya alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 dan tempatnya berbeda. Berikutnya, molekul reseptor yang berikatan merupakan asam amino khusus. Inilah yang menentukan selektivitas ikatan molekul reseptor dengan obat. Karakteristik dari interaksi obat reseptor, nah ini ada ikatan kimia, nah ini ada ikatan yang kovalen, ini sangat kuat, irreversible, dan jarang. Ada ikatan ionik, hidrogen, hidrofobik, dan van der Waals, atau juga yang campuran yang banyak. Bersifatnya dia kompetitif, ada agonis, antagonis, spesifik pada tingkat reseptor, dan selektif pada tingkat molekul atau subreseptor. Nah, terus structure, activity, relationship tadi sudah kita bahas, dan mengawali mekanisme sinyal transduksi. Selanjutnya kita lihat terkait dengan drug receptor interaction. Nah, yang di awal tadi, waktu di grafik awal, itu kan digambarkan bahwasanya semakin banyak obat yang bisa menduduki reseptor, itu nanti akan memberikan efek yang lebih begitu. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk, tergantung dari obatnya. Nah, di sini digambarkan bahwasanya selain jumlah, juga bagaimana strukturnya itu bisa sesuai antara reseptor dengan obatnya. Yang A ini adalah tisu reseptor. Yang B ini reseptor, ini obat. Ya, dia tidak bisa menempati dengan baik karena ukurannya berbeda. Bentuknya pun berbeda nih. Ya, ini mungkin kotak, ini setengah lingkaran. Jadi di sini yang B
poor receptor fit, no response likely. Yang C di sini dia bisa menempati, tapi ada area yang tidak tertempati dengan baik. Nah, di sini some drug receptor fit, some respond likely. Yang di sini yang excellent. Nah, ini yang diharapkan idealnya dari suatu obat. Kita perdalam lagi tentang istilah obat itu nanti bersifat agonis dan antagonis. Yang pertama agonis, yaitu menghasilkan efek yang mirip dengan efek yang ditimbulkan secara alami oleh substansi endogen tadi. Ada hormon, neurotransmitter, dan lain-lain. Ini contohnya. Obat beta agonis akan berinteraksi dengan reseptor beta yang ada di jantung, ya, dan menyebabkan takikardi, ya, berdetak yang kencang atau melebihi dari normalnya. Efek ini sama ketika reseptor beta di jantung ini berinteraksi dengan neurotransmitter norepinefrin. Seperti itu untuk agonisnya. Selanjutnya untuk antagonis, yaitu menghambat fungsi sel dengan jalan menduduki reseptornya, sehingga reseptor endogen atau agonis tidak dapat berinteraksi dengan reseptor tersebut dan tidak dapat mengaktifkan fungsi sel. Contohnya ini, beta agonis, ya, masih sama ya, atau beta antagonis, atau seringnya nanti kita sebutnya adalah beta blocker, itu menduduki reseptor beta yang ada di jantung, sehingga menghambat neurotransmitter norepinefrin tadi, atau agonisnya, berinteraksi dengan reseptor beta. Hingga timbul efek denyut jantungnya menurun, tekanan darahnya turun, COP-nya juga turun. COP itu cardiac output. Ini contoh obatnya, ada atenolol, ada timolol, salah satunya dia. Nah, jadi prinsipnya gampangnya ketika keadaan, ini contohkan dari hipertensi ya. Hipertensi, salah satu patofisiologi yang digunakan di sini adalah pompa jantung yang meningkat. Nah, meningkat terlalu tinggi, begitu dikurangi, dihambat oleh obat, sehingga dia akan menurun. Karena kalau terlalu lama dibiarkan tinggi, nanti terjadi remodeling. Apa itu? Nah, nanti ketemu di blok kardio. Nah, di sini pada prinsipnya di sini adalah ada antigen, ya, dia berinteraksi dengan reseptor, begitu, dan nantinya akan menimbulkan respon. Ini ada lanjutan. Nah, ini kita lihat dia nempel, ya, menduduki reseptor. Nah, ini antagonisnya, dia akan timbul bledek. Wah, bledek itu apa ya? Petir. Maksudnya di sini adalah suatu respons, begitu. Nah, hilang, kita lihat. Ini adalah agonisnya, yang ini antagonisnya. Untuk antagonisnya, di sini adalah efek antagonis pada organ, yaitu mengurangi jumlah reseptor yang fungsional sehingga menurunkan fungsi tertentu pada organ. Ini kita contohkan ya, untuk animasinya terkait dengan pendudukan reseptor, kita lihat di sini. Nah, ini ada respons ya, ada bledek, petir, ya begitu ya digambarkan. Ini ada respon normalnya seperti itu. Lalu diduduki oleh obat reseptornya itu ya. Oke, anggaplah ini ada 5 reseptor, diduduki berapa obat kita lihat. Ada 4 obat, dan ini yang dari endogenusnya, yang di dalam tubuh, ya, atau yang disebut neurotransmitter tadi. Nah, ada beberapa yang tidak bisa menempati. Saya suka mengistilahkan itu seperti dengan pilkada itu ya, berebutan kursi misalnya kan, di DPR kursinya sedikit, yang nyebut banyak. Nah, jadi ada yang tidak bisa menempati. Sehingga dengan seperti ini,
efek bledeknya tadi ya itu tidak bisa banyak. Selanjutnya ke mekanisme sinyal transduksi. Ya, mekanisme penghantaran atau transmisi sinyal biologis yang menyebabkan suatu substansi ekstraseluler menimbulkan suatu respon seluler fisiologis yang spesifik. Proses ini terjadi segera setelah substansi ekstraseluler tersebut menduduki reseptor. Reseptor transmembran ini banyak, ya contohnya adalah katekolamin dan asetilkolin. Dan juga reseptor sitoplasma, sitoplasma juga ada reseptornya sih. Contohnya adalah steroid, tiroksin, dan vitamin D. Yang di nukleus itu ada, itu reseptor estrogen. Obat yang bekerja pada reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal ke sel target. Dengan cara-cara itu, ada yang perubahan potensial membran, kadar ion intrasel, dipakai ini ya istilahnya ligand gate ion channel, misalnya reseptor nikotinik dan reseptor GABA. Atau yang memberikan produksi second messenger, ya pesan kedua, secara intrasel melalui aktivasi G-protein. Contoh adalah reseptor muskarinik, reseptor alfa, dan reseptor beta. Ada yang dengan cara fosforilasi protein enzim secara kaskade, yaitu transmembran enzim, misalnya reseptor insulin. Berikutnya, obat berikatan dengan reseptor di sitoplasma, kemudian masuk dan bekerja di nukleus untuk menimbulkan efek dengan cara mengatur transkripsi gen-gen tertentu ya secara intraseluler reseptor. Contohnya adalah reseptor steroid. Nah, di sini ada beberapa mekanisme terkait sinyal transduksi tadi. Ada yang dia ligand gate ion channel, ada tyrosin kinase link reseptor, ada G-protein couple reseptor, ada ligand activate transcription factor. Nah, di sini dengan mekanisme yang ada, pada prinsipnya ketika Anda melihat di hasilnya di bawah, ketika nikotinik asetilkolin reseptor ini membutuhkan waktu yang singkat, yaitu milisecond, insulin reseptor itu beberapa detik, dan juga sama dengan beta adrenergic reseptor. Untuk yang estrogen reseptor itu membutuhkan waktu beberapa jam. Nah, jadi dalam tubuh kita itu prosesnya sedemikian cepat, namun sangat-sangat canggih. Jadi ini tidak mungkin terjadi dengan kebetulan atau terjadi begitu saja. Dipastikan ada yang membuat, ada yang menciptakan. Nah, ini yang perlu kita tekankan ya dalam hati kita dan juga keimanan kita. Ini klasifikasi reseptor yang berdasarkan mekanisme sinyal transduksi tadi ya. Dari yang pertama itu contohnya ada asetilkolin nikotinik dan juga GABA yang G-coupled protein, yang ada adenyl siklase dan seterusnya itu, ada yang tyrosin kinase link reseptor itu sendiri, dan juga yang steroid tadi ya, contohnya kortikosteroid dan steroid hormon. Di sini Anda juga bisa melihat ya, ini ada permukaan dari sel. Saya coba pakai pointer dulu ya. Nah, ini di permukaan sel di sini, yang di sini ekstraseluler tadi ya, untuk selalu masuk ke intraseluler. Nah, masuk ini melalui beberapa reseptor tadi. Reseptornya ada beberapa nih. Nah, di sini ada reseptor S-enzyme, dia akan berikatan di sini, lalu dia mengkatalisis. Enzim itu yang ketika SMA Anda pernah mendengar bahwasanya tidak bereaksi secara langsung tapi mengkatalis. Ya, mengkatalisis atau mempercepat. Kalau saya suka mengistilahkan ini sebagai mak comblang begitu ya.
Jika ada yang satu sama lain suka, dia tidak ikut berpasangan, tapi ya sebagai comblangnya begitu ya. Nah, di sini ada yang multi subunit ligand gate ion channel. Nah, jadi ada reseptor yang di sini ada ini gate ya, atau gerbang yang banyak reseptornya. Jadi ketika ini terduduki akan terjadi reaksi dalam satu gate ini ya. Ligand gate ini dia ionnya itu spesifik kanal apa hanya bisa dilewati ion tertentu itu. Misalnya kanalnya kalium ya sudah itu. Atau berpasangan misalnya air sama natrium misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ada nikotinik asetilkolin, glutamat, GABA yang subunit A, ada glisin, ada yang serotonin yang 5HT3. Serotonin itu 5HT, tapi ada 1, 2, 3 juga beberapa nanti. Ada juga yang G-couple reseptor system. Nah, ini G-couple protein yang memang bentuknya melengkung-melengkung seperti ini, memang spesifik ya, sudah dilihat di mikroskop elektron ya. Di sini ada alfa, beta dan gamma. Nah, dari semua ini nanti bisa ketika bisa dilewati, maka nanti akan masuk ke intrasel, bisa juga ya langsung nanti ke sitoplasma di sini ya bekerja, atau membuat second messenger ya, messenger ke pesan kedua yang nanti akan disampaikan ke reseptor yang memang dituju. Contoh misalnya masuk ke nukleus. Kurang lebih seperti itu perjalanannya. Ini kita bicara dengan sinyal transduksi. Nah, dari transduksi sinyal ini Anda pun akhirnya ya bisa memainkan gitu ya, seni yang ilmiah gitu. Kedokteran itu kan seni. Nah, untuk memberikan obat, ya bekerjanya langsung ke reseptornya atau nanti beberapa yang golongan enzim, ya itu bisa bekerja atau ketemunya masih di sinyal transduksinya. Seperti itu. Yang AC ini enzim. Begitu kurang lebihnya. Semoga bisa dipahami. Ligand gate ion channels, ya ini misalnya reseptor GABA, ya gamma aminobutyric acid yang tipe A, ada nikotinik gitu ya, asetilkolin, 5HT3, serotonin, glutamat dan glisin. Ya, ligand atau obat berinteraksi dengan reseptor, lalu ke sinyal di sini terjadi konformasi dari reseptor, kanal ion terbuka, ionnya masuk. Jadi depolarisasi atau hiperpolarisasi. Pada reseptor GABA A interaksi dengan benzodiazepin, ini obat ya, contohnya diazepam. Kanal dari klor ya, ini terbuka. Sehingga terjadi hiperpolarisasi, menginhibisi fungsi sistem saraf pusat. Akhirnya sedasi. Ya, jadi bikin ngantuknya begitu. Jadi apa buktinya bikin ngantuk? Nah, ini saja Anda baru membaca sudah mulai ngantuk ya, padahal belum mengkonsumsi obatnya. Yang berikutnya pada reseptor nikotinik, ini berinteraksi dengan reseptor asetilkolin sehingga kanal natrium terbuka, terjadilah perubahan membran potensi. Terus kanal kalsium terbuka, jadi aksi potensi, jadi depolarisasi. Apa yang terjadi? Ada kontraksi otot bergaris atau otot rangka. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah contoh reseptor GABA. Yang lewat adalah klor ini ya. Begitu. Nah, gampangnya begini. Ini anggaplah suatu pintu. Nah, pintu yang bisa lewat makhluknya namanya ion klor. Nah, dia bisa keluar masuk ya cuma lewat sini. Kalau tertutup celahnya atau kanalnya itu ya dia tidak bisa lewat. Sehingga harus dibuka. Nah, ini cara bukanya harus pakai kunci, pakai password lah kalau zaman sekarang ya. Gitu. Nah, kunci atau passwordnya kebetulan yang punya GABA A khususnya ini, dia ada lebih dari 1.
ada Ag2, ada barbiturat, ya, obatnya. Ada Ag2 lagi yang dia nanti berespon terhadap benzodiazepin. GABA itu sendiri, ada agonis yang lain, ada AG1-nya juga, ada pikrotoksin block channel. Jadi ini bisa bereaksi, tinggal reaksinya nanti sebagai agonis atau antagonis, seperti itu. Berikutnya terkait G protein couple reseptor, atau yang di jurnal itu seringnya bisa juga disebut G coupled protein, ya bolehlah. Apa itu? Berisinya protein G. Dalam keadaan inaktif, ketika terikat dalam bentuk GDP, dan aktif ketika terikat dalam bentuk GTP. G protein terdiri dari subunit A, alfa, beta, dan gamma. Subunit alfa ini berinteraksi dengan reseptor, dengan GDP atau GTP, dan dengan enzim efektor atau kanal ion. Tipenya ya ini ada GS, GI, GO, GQ. Ini memang mutlak dihafalkan ini karena kenalan nama benda. Nah, ini sudah dilihat di mikroskop elektron, memang protein G itu bentuknya kayak gitu. Ada 7 segmen di ekstrasel. Ini sering keluar ini ujian ya. Ini saya bocori aja, ini sering saya keluarkan juga. Ada berapa yang di ekstrasel? Nah, ini muncul. Ada di ujungnya adalah NH2, ada beberapa ligain untuk binding ya, untuk berikatan di sini. Yang di ekstrasel di sini ada GS ya bind here ya, dia perikatannya di sini. Dia third intracellular loop. Yang di ujung bridge selanjutnya ada COOH. Begitu ya. Jadi dia di membrannya tapi ada yang jelantir keluar ke ekstra, ada yang jelantirnya juga ke intra. Nah, si protein couple ini ya, dia ikatan ligan atau obat dengan reseptor. Reseptor mengaktifkan G protein. G protein yang aktif akan mengaktifkan enzim tertentu dan atau mempengaruhi kanal yang tertentu. Aktivasi enzim menyebabkan perubahan konsentrasi second messenger. Nah, ini efektornya, misalnya adalah adenyl siklase. Anda lihat di sini second messengernya ada namanya siklik AMP. Fosfolipase C, second messengernya ada kalsium, ada DAG dan IP3. Nah, ini reseptornya ini yang di atas. Dia agonis dari norepinefrin atau epinefrin. Dia ada di reseptor alfa, beta. Kalau dopamin dia dopamin ya. Asilkolin, muskarinik. Ini efektornya yang bisa timbul. Nah, dari agonis dan reseptor, nah menjadi agonis reseptor kompleks, reseptor teraktivasi. Nah, dan juga dia mengaktifasi G protein menjadi apakah nanti terstimulasi atau terinhibisi. Jadi siklik AMP ini ya, nanti mengaruhi siklik AMP dari ATP dengan enzim adenyl siklase. Di sini mempengaruhi siklik AMP. Siklik AMP akan mengaktifasi dari protein kinase A, atau dia akan berinteraksi dengan enzim fosfodiesterase menjadi AMP. Kalau yang ke sini teraktivasi ya akan terjadi reaksi fosforilasi yang bereaksi pada kanal kalsium, ada fosfolamban, ada myosin light chain kinase, dan kalsiumnya meningkat, positif inotropic effect dan menjadi vasodilatasi. Jadi seperti ini ceritanya untuk menjadi efek vasodilatasi atau inotropik positif pada jantung. Untuk kalsium fosfoinositid, ya second messenger system, ini G protein yang aktif, mengaktifkan fosforilase C atau PLC. Ini enzim tersebut akan menghidrolisa fosfatidin inositol yang 45 ya, fosfat atau PIP2 menjadi second messenger yang DAG dan juga IP3.
DAG mengaktifkan protein kinase C atau PKC dan mempertahankan kontraksi otot polos dalam tubuh ya. Terus IP3 memobilisasi cadangan kalsium dari sarkoplasmik retikulum ke intrasel. Terus kalsium intrasel meningkat dan menjadi ini mengawali kontraksi otot polos. G protein juga menyebabkan kanal kalsiumnya terbuka, yang kalsium intraselnya meningkat menjadi kontraksi otot polos. Nah, untuk yang ligand regulated transmembran enzyme atau tirosin kinase, obat atau hormon ini mengikat extracellular domain. Ada allosteric effect namanya atau autofosforilasi pada intracellular domain. Intracellular domain yang telah mengalami fosforilasi selanjutnya akan memfosforilasi protein substrat. Contoh agonisnya adalah insulin, IGF, ya, ada other growth factors. Intracellular actionnya dari regulation of gene transcription, ya, jadi ada cytosolic receptor, steroid hormon menembus membran sel dan mengikat reseptor di sitoplasma. Kompleks ligand reseptor ditransport masuk ke nukleus dan berikatan dengan rantai DNA untuk meregulasi transkripsi gen. Lalu di nuklear reseptor, tiroid hormon masuk ke dalam sel dan secara pasif masuk ke nukleus untuk berikatan dengan reseptornya. Jadi masih membicarakan perjalanan dari obatnya tadi sampai ke reseptor. Ini contohnya steroid ya, mekanismenya ini obat. Ya, dia Anda makan ya, masuk ke plasma. Plasma berikatan dengan reseptor ya, di membran sel. Lalu akan ada second messenger salah satunya kalau mengenai G protein, jadi dia akan ke nukleus, nembus ke sini, berikatan dengan gennya. Nah, terus ada nanti di nukleus, ada efek ke RNA. RNA nanti di copy ya, dari mRNA, jadi menjadi protein baru, misalnya, dan menjadi efek. Nah, ini akan ada banyak membicarakan tentang bagaimana transkripsi DNA, RNA itu nanti di biokimia ini. Mudah sekali dan sangat-sangat menarik. Ada mRNA itu template-nya atau cetakannya dan seterusnya. Wah, luar biasa kalau Anda mempelajari tentang sel, ya, begitu canggihnya dan begitu luar biasa yang menciptakan. Selanjutnya, kualitas obat ini pada akhirnya ada yang menentukan. Nah, kita lihat apa yang menentukan ya. Yang pertama, afinitas obat terhadap reseptor adalah kemampuan untuk berikatan dengan reseptor. Afinitas berhubungan dengan potensi obat. Efikasi adalah kemampuan menimbulkan aktivitas intrinsik pada saat berikatan dengan reseptor. Efikasi digambarkan oleh besar efek maksimum yang dapat ditimbulkan oleh obat. Nah, seperti itu. Ini akhirnya. Atau bahasanya obatnya manjur apa enggak, mempan apa enggak, paten apa enggak, ini bisa digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat dari kurva dose effect ya, dan juga di log kan. Nah, di sini akan terlihat ketika baru diberikan begitu, misalnya dosisnya langsung optimal, akan langsung muncul efeknya cepat ya. Begitu. Nah, nanti akan semakin lama dosisnya, nanti ditambahkan terus, belum tentu dia naik, dia akan menjadi menemukan efek maksimalnya sehingga lama-lama dia turun. Nah, di sini kan mepet nih. Kita coba logkan ya, log dosnya di sini. Ya, di sini akan lebih muncul jaraknya sehingga kita tahu obat itu ketika digunakan dia akan pelan-pelan mulai masuk tubuh dan memberikan efek terus. Nah, di sini disebutnya sebagai ED15, yaitu effective dose. Ya, seperti itu.
Ini lama-lama juga sampai maksimalnya dia turun begitu. Selanjutnya terkait dengan potensi. Nah, jadi dia relatif position dari dose effect curve ya, panjang ini aksisnya. Nah, terus memiliki little clinical significance yang diberikan ya pada yang memberikan dari terapi efek. Jadi muncul di sini. Ada yang butuh ini dosis lama baru efek, atau dari sedikit sudah cepat ya. More potent of the drug is not clinically superior. Ada ya. Dan low potensi is a disadvantage. Jadi kekurangannya ya. Oleh jika diberikan dosis besar ya, nah, yaitu yang diberikan ini berlebihan. Seperti itu. Jadi belum tentu semua obat diberikan banyak memberikan efek yang 2 kalinya dengan belum tentu. Nanti ada baca penelitian itu banyak sekali ya, yang ketika ditambahkan itu belum tentu malah bertambah, atau ya ini sudah maksimalnya segitu, sudah tidak bisa lagi. Contoh gampangannya ketika paracetamol ya digunakan, ada demam begitu. Diukur suhunya 40 derajat Celcius. Diberikan paracetamol 500 mg, kok bisa turun begitu kan. Jadi 38. Logika sendiri nih, tambah lagi 1000. Tambah lagi misalnya sampai 3 gram begitu kan. Apakah terus jadi 0? Itu kan ngeri kan jadinya, masa tubuh kita suhunya 0, jadi mayat nantinya. Seperti itu. Jadi tetap ada batasan ketika diberikan sekian itu nggak ada bedanya dengan pemberian yang lebih rendah. Nanti banyak yang Anda baca seperti itu kalau di literatur. Sehingga apa? Nah, ya udah nggak usah banyak-banyak, dikit saja, atau optimal itu nggak usah tambah-tambahin. Karena efeknya sama. Justru nanti efek samping yang muncul begitu kalau berlebihan. Nah, ini ya relatif potensi, ini analgesia, ini dosisnya. Dosisnya ini sedikit, ya. Ini contohnya hidromorfon. Sedikit dosis dia efeknya cepat. Morfin juga begitu. Kodein. Aspirin butuh banyak dosisnya, dia baru akan memberikan efek, itu pun masih miring. Seperti itu ya. Tidak apa-apa. Habis. Faktor yang mempengaruhi respon obat. Nah, kita lihat. Resisten. Nah, kalau istilah pada antimikroba atau antibiotik itu namanya resisten. Gak mempan lagi ya. Toleran, obat menurut pada penggunaan obat yang terus-menerus, tapi seringnya untuk yang non-antimikroba. Nah, ada takipilaksis, yaitu toleran yang terjadi secara akut pada pengulangan pemberian obat dan hanya terjadi pada beberapa obat tertentu saja. Untuk regulasi reseptor ada istilah supersensitisasi atau upregulasi, yaitu prolong atau continuous ya digunakan ya dari reseptor blocker. Nanti dia balik jadinya, balik di blok ya. Ada inhibisi of synthesis atau release of hormone atau transmitter namanya denervasi. Atau desensitisasi namanya down regulation. Pada apa? Prolong atau penggunaan dari agonis ya, yang panjang ya. Menghambat atau degradasi atau uptake dari agonis. Nah, ini namanya adalah homolog atau heterolog, istilah lainnya bisa. Atau istilah lain uncoupling versus decrease number. Alhamdulillah bisa selesai untuk yang pembahasan tentang farmakodinamik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, lanjutkan terus dengan membaca literatur aslinya, tidak hanya berhenti pada slide PowerPoint ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.